Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya, para intelektual, orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Allah. Surat Ali Imran 190-191 itu sampai membuat Rasulullah mengucurkan air mata. Dia begitu takut ya, beliau begitu takut ketika ada ayat itu, khawatir nanti manusia itu kemudian tidak mau berpikir. Jadi Rasulullah itu sampai menangis dengan ayat itu. Siapa orang-orang yang harusnya berpikir? Ya diantaranya adalah kita. Orang-orang yang disebut oleh masyarakat sebagai kaum intelektual gitu ya. Jadi bersyukurlah kita ini menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Allah, juga istimewa di hadapan manusia. Tapi keistimewaan ini bukan hanya sebatas kita berpikir, tetapi berpikir untuk apa. Nah, karena itu kesadaran yang pertama bahwa kesyukuran kita adalah karena kita masih diberikan kesempatan usia hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka visi kita adalah hamba Allah, bukan menjadi diri sendiri. Itu antroposentrisme namanya, itu teori dari komunis ya, menjadi diri sendiri. Kalau anak-anak sekarang tuh namanya stoikisme. Stoikisme ini ajaran filsafat dari Zeno ya, yang berprinsip bahagia itu ya oleh diri sendiri. Dia kemudian apatis, dia kemudian tidak peduli. Nah inilah yang kalau kita tidak boleh begitu. Kita adalah hamba Allah, adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Kemudian kita diberikan kesehatan, mestinya kita produktif ya, setiap hari positif, produktif, kontributif gitu ya. Kemudian kita diberi kebebasan oleh Allah, mestinya kita bertebaran di muka bumi ini ya, mencari ilmu, berdakwah, membangun jejaring, mengontak tokoh-tokoh, kemudian bersilaturahmi, mumpung bebas itu. Karena kalau dalam keadaan tidak bebas ya, itu kita nggak bisa bergerak kan. Kemudian kita diberikan iman dan takwa, maka visinya mestinya adalah membela agama Allah. Intan surullah yang surkum ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yang surkum, membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Mestinya kita tuh seperti itu gitu ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebenarnya manusia biasa seperti kita ya. Bedanya beliau itu dipandu oleh wahyu. Karena itu beliau satu-satunya contoh yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena dipandu oleh wahyu, tidak dipandu oleh nafsu, maka Rasulullah adalah hamba Allah sempurna yang wajib menjadi teladan bagi kehidupan seorang muslim, terlebih seorang intelektual. Tadi di surat Al-Imran 85 ditegaskan oleh Allah, jangan mencari jalan selain ajaran Islam, kita akan merugi. Saya kira ini sangat mudah sekali untuk kita pahami sebagai kaum intelektual. Tapi untuk rincian-rincian itu tidak sederhana itu. Karena untuk rincian itu kan nanti soal konsepsi, soal fikroh, soal toriko, kemudian juga soal apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang ilmu, mana yang sakofa. Nah ini nanti memang membutuhkan satu kajian-kajian. Nah salah satunya tentu pagi hari ini kita coba, saya akan mengantarkan sedikit tentang pendidikan ya, sesuai dengan visi, sesuai dengan materi yang diberikan ke saya itu visi pendidikan khilafah. Silahkan. Slide pertama ini bicara soal ketika dunia penuh sesak dengan masalah akibat visi pendidikan sekuler. Jadi social engineering, rekayasa sosial yang dihasilkan oleh sekulerisme itu memang faktanya, fakta empirik di mata kita memang menghasilkan orang-orang yang sekuleristik, orang-orang yang hanya memikirkan dunia, orang yang hari ini kita melihat bagaimana orang tuh pengen hedonisme, orang pengen berlomba-lomba dunia, bahkan pendidikan hanya untuk menyediakan para pekerja
di pabrik-pabrik itu kan fakta ya, sehingga pendidikan itu dianggap sukses kalau selesai itu mendapatkan pekerjaan gitu. Padahal esensi ilmu di dalam Islam itu tidak seperti itu. Nah, ini juga kalau kita mau eh, sedikit jeli ya, hilangnya frase agama di apa namanya peta jalan pendidikan nasional. Ini kalau di forum dokter sudah dikritik cukup lama ya, waktu itu ya kita kritik juga gitu ya, walaupun alasannya itu baru apa namanya nanti bisa direvisi, tapi yang pasti frase agama itu kemudian dihilangkan. Ini sejalan dengan apa namanya definisi sekularisme itu ya, menghilangkan agama sebagai sumber kehidupan. Nah, kehidupan itu bersumber bukan dari agama, tapi dari filsafat, dari pikiran manusia, itu namanya filsafat. Nanti macam-macam di sana, ada kapitalisme, ada komunisme, ada feminisme, ada sekularisme, ada apa namanya nasionalisme, pokoknya ada isma-isma itulah. Bahkan di dalam pendidikan di anak-anak SMA itu ya, sosiologi itu juga cenderungnya humanisme, kan itu tokoh-tokohnya itu kan tokoh-tokoh ateis sebenarnya. Saya sendiri pernah mengajar sosiologi itu ya. Kemudian dengan pendidikan sekuler juga negeri-negeri Muslim mundur ya, mengalami kemunduran yang bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Bagaimana umat Islam bisa terpecah belah begitu banyaknya, jangankan di antara negara, dalam satu negara aja sudah terpecah belah juga, bahkan dalam satu partai terpecah belah juga, bahkan antar kampung itu ya, itu sudah luar biasa umat Islam itu. eh, Alih-alih kita bicara soal peradaban Islam, bicara soal menyatukan umat Islam untuk melangkah satu visi aja itu rumit sekali. Mungkin ada ratusan variabel, mungkin ada ratusan variabel soal SDM umat Islam seluruh dunia. Kalau kita mau menyatukan menjadi satu langkah begitu ya, itu mungkin ada ratusan variabel yang harus kita tuntaskan dulu. Kemudian rendahnya kualitas SDM umat Islam. Ini juga sangat terlihat ya, karena sebenarnya kan umat Islam itu sebenarnya, Islam itu sendiri itu sangat kompatibel dengan perkembangan zaman, bukan karena Islam harus diubah, tetapi karena energi Islam itu memang apa namanya punya kemampuan yang besar, Islam itu untuk mengatur dunia ini. Karena itu dengan ajaran Islam sebenarnya bisa mengendalikan peradaban dunia ini. Tapi faktanya hari ini umat Islam justru menjadi korban, korban segalanya, korban teknologi ya, korban budaya, korban sistem politik, yaitu luar biasa. Jadi kondisi umat Islam untuk sekedar bersaing di dunia modern hari ini tidak mampu, bahkan menjadi korban. Kemudian maraknya amoralitas, ini sudah tidak perlu kita banyak diskusikan ya, betapa ngerinya di luar kita ini anak-anak sekolah, kriminalitas juga begitu marak gitu ya, mereka tidak lagi peduli dengan sesamanya. Anak-anak sekolah bisa melakukan tindak kriminalitas tanpa rasa takut, tanpa rasa malu ya, tanpa rasa tanpa merasa bersalah gitu. Berikutnya, slide berikutnya, masih dunia penuh sesak dengan masalah yang tadi ya. Nah ini Bu. Nah ini problemnya adalah sekularisme itu kan menjadikan filsafat Barat itu menjadi referensi bagi konstruksi pemikiran di dunia Islam, termasuk di dalamnya pendidikan. Karena ketika konstruksi uh, pemikiran di dalam pendidikan itu pakai filsafat Barat, maka itu sangat berpengaruh terhadap visi, misi, kurikulum, metode pembelajaran, konsep tentang guru, profil murid. Nah, sekarang kan ada itu ya, pelajar Pancasila, misalnya begitu kan,
Itu kan dari situ kan, itu kan nampak dari situ aja profil murid itu adalah eh, eh, pelajar Pancasila. Nanti ada lagi guru penggerak misalnya gitu ya. Termasuk pembiayaan dan juga fasilitas. Kemudian munculnya para pemikir liberal di kalangan umat Islam. Ini juga luar biasa berpengaruh ya. Ini kan hasil visi pendidikan sekuler itu ya. Jadi umat Islam pun bahkan pemikirannya itu menjadi liberal gitu. Kemudian masih lemahnya umat Islam di dalam pembacaan Islam dan modernisme atau modernitas. Jadi antara sains dan sakofah ini kadang-kadang tidak bisa dibedakan oleh umat Islam itu. Jadi ada yang mengharamkan sains gitu ya. Ini banyak sekali orang-orang yang tidak bisa membedakan. Kuliah di Amerika haram misalnya gitu. Bahkan ada lagi yang malah belajar studi Islam ke McGill University, pulang menjadi liberal. Ini membuktikan bahwa lemah sekali umat Islam itu membedakan antara sains dan sakofah, dan ini akan mengalami kompleks, akan menimbulkan kompleksitas di dalam pemikiran umat Islam pada umumnya, yang tentu akan menjadikan umat Islam mundur gitu ya. Kemudian rendahnya tanggung jawab negara atas pendidikan. Pendidikan tidak merata. Kemudian biaya pendidikan sangat tinggi. Ada di Indonesia itu SMA itu masuknya 150 juta itu ada ya, tanpa saya sebut namanya gitu ya. Ada juga orang yang sama sekali tidak bisa belajar, tidak bisa sekolah gara-gara tidak punya uang gitu ya. Jadi tidak merata, dan pendidikan itu diserahkan kepada rakyat begitu aja gitu ya. Tidak semua, tetapi faktanya masyarakat dengan kondisi ekonomi seperti ini banyak yang kemudian putus sekolah gitu ya. Kita lihat anak-anak kecil itu sudah pada bekerja di pasar gitu ya. Bahkan ketika ditanya mereka sudah putus sekolah. Nah, ini semua sebenarnya menunjukkan bahwa tanggung jawab negara itu sangat minim di dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama pembiayaan yang mestinya gratis, dengan asumsi negara kita itu selalu dibanggakan oleh para pejabat itu sebagai negara besar, negara kaya raya, disebutnya kan seperti itu, tapi kan ini paradok. Faktanya masyarakat kemudian justru terseok-seok untuk menyekolahkan anaknya. Mana negara besar dengan sumber daya alam yang kaya raya, sementara rakyatnya sekolah itu susah? Mana? Ini paradok namanya. Dan ini kan fakta, kita bisa melihat itu. Kemudian berikutnya, slide berikutnya. Ini apa, sedikit kasus saja, sebenarnya banyak ya, kalau kita sebutkan kasus banyak banget ya. Ini hanya dua aja. Tahun 2020 eh, 4.700 siswi SMP SMA ya itu pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah gitu ya. Kemudian kemarin di Ponorogo dan juga di beberapa tempat anak-anak sekolah itu minta dispensasi menikah itu gara-gara hamil duluan. Bahkan ada yang lulus SD atau usia SD. Dan ini beredar beritanya, dan memang saya cek dan itu ternyata betul, walaupun tidak semua yang dispensasi itu karena hamil, tetapi yang saya cantumkan di sini adalah yang hamil gitu. Yang hamil ini, yang hamil dengan temannya. Jadi anak-anak sekolah SD, SMP, dan SMA di negeri kita ini gitu ya. Dan sebenarnya masih sangat banyak ya, tentang tawuran, tentang pembunuhan, tentang bagaimana anak sekolah itu menendang seorang nenek-nenek gitu ya. Kemudian tawuran sampai melayang nyawanya gitu ya. Dan tentu ini sudah sangat mudah kita bisa lihat sehari-hari gitu. Kemudian berikutnya, next. Nah, sekularisme itu sendiri sudah cukup panjang, sejarahnya itu sangat panjang ya, dua abad setengah lebih lah gitu ya, bahwa
kaum misionaris itu sudah melakukan infiltrasi sekulerisme itu melalui usaha-usaha itu ya, pendirian sekolah-sekolah, rumah sakit, kemudian apa namanya perang perang pemikiran ya, kemudian penerbitan, eh, majalah, televisi dan seterusnya. Ini sudah dilakukan cukup lama, sangat lama sekali, dan umat Islam sudah banyak sekali yang kemudian terpapar dengan sekulerisme ini gitu. Next, ini sekedar data aja tentang apa itu sekulerisme gitu ya. Misalnya Louis Verbach dia katakan bahwa filsafat tertinggi adalah manusia, misalnya gitu. Nietzsche bilang Tuhan telah mati, walaupun kalau ditelusuri memang ada sejarahnya ya, ada penjelasannya lah. Tapi kira-kira ungkapan-ungkapan mereka ini menunjukkan tentang sekulerisme itu ya. Kemudian agama adalah racun, karma gitu ya, menjadikan agama kemudian dianggap sebagai masalah. Maka orang-orang yang eh, mengandalkan Tuhan itu katanya orang yang tidak akan maju, tidak akan kreatif gitu, karena dikit-dikit Tuhan gitu kan. Kemudian orang-orang ateisme lebih parah lagi, menganggap Tuhan bahkan tidak ada. Tuhan atau kebebasan, Tuhan atau ilmu. Dan jadi dipertentangkan secara kontradiktis ya, kontradiktoris. Kalau satu benar, yang lain berarti salah. Eh, Agama atau sains gitu. Jadi satunya itu benar dan satunya pasti salah, harus dipilih. Nah ini kan ciri-ciri sekuler bahkan ateis gitu. Sementara di dalam Islam tentu tidak begitu. Bahkan ada sains Islam gitu ya di dalam Islam. Dia tidak sekuleristik kan. Next. Kemudian saya mau bacakan ungkapan Ismail Raji Al-Faruqi ya. It is the breeding ground of the disease. Beliau menggambarkan tentang sekulerisme itu seperti tanah itu ya, tanah yang eh, menjadi sumber penyakit, kira-kira seperti itu. Jadi tanah yang menjadi sumber penyakit itu dianggapnya itu sekulerisme itu seperti itu, gitu, sehingga dia menumbuhkan tanaman-tanaman yang tidak berguna, yang berbahaya. Itu sekulerisme itu diibaratkan seperti itu. Jadi yang tumbuh dari tanah sekulerisme itu adalah penyakit-penyakit gitu. Penyakit pikiran, penyakit perilaku, kemudian penyakit orientasi, kesalahan orientasi gitu ya. Nah, itu diibaratkan oleh Al-Faruqi seperti tanah. Kemudian kemajuan negara atau pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh eh, definisi tentang manusia, pengertian tentang manusia. Jadi kalau salah memaknai manusia, maka salah juga nanti merumuskan sistem pendidikannya. Kira-kira seperti itu. Salah memaknai manusia, maka sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya negara. Kemudian esensi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya urusan dunia sebenarnya. Esensinya ya, kalau kita bicara filsafat sebenarnya orang dididik itu sebenarnya bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat gitu. Nah, sementara sekulerisme itu hanya urusan dunia. Yang terakhir hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan bahwa kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Artinya pendidikan salah satunya itu sebenarnya adalah urusan negara sebenarnya. Next, kita sedikit memahami khilafah. Khilafah itu yang pasti pertama adalah ajaran Islam ya, bagian dari ajaran Islam dalam aspek politik, kepemimpinan, kekuasaan gitu ya. Kemudian khilafah itu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum syariah secara kafah ke seluruh penjuru dunia.
menebarkan ke seluruh penjuru dunia. Artinya kalau bicara pendidikan di dalam khilafah berarti pendidikan Islam. Nah, kira-kira seperti itu nanti paradigmanya seperti itu. Tentu beda dengan pendidikan sekuler. Walaupun nanti detail-detail soal sains nanti bisa kita diskusikan ya. Tapi ini esensinya atau paradigmanya gitu. Sehingga nanti ini kan bicara soal asas nanti ya setelah ini ya. Nah, esensi khilafah tuh ada tiga. Yang pertama adalah penerapan hukum Allah atau syariah Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah dakwah rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan persatuan umat ya. Jadi syariah, ukhuwah, syariah, kemudian dakwah dan ukhuwah. Syariah, dakwah dan ukhuwah itu esensinya. Nanti di dalam pendidikan juga nanti akan seperti itu, tidak lepas gitu ya. Next. Kemudian di dalam Islam sebagaimana hadis tadi, maka khilafah yang menerapkan ideologi Islam itu mengurusi urusan pendidikan. Ya, visinya, kurikulumnya berdasarkan Islam gitu ya. Mengantarkan masyarakat itu cerdas, mengantarkan anak-anak itu sampai kepada pemahaman sampai dia balik gitu ya. Kemudian nanti ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah, itu semua diatur dengan baik. Karena kalau kita lihat hari ini anak-anak SD kelas 1 aja sudah keberatan membawa buku. Dan bukunya itu buku-buku sains juga sampai keberatan. Jadi di sini struktur kurikulum tidak diperhatikan. Mana fardu ain, mana fardu kifayah ditumpuk begitu aja. Kadang-kadang kalau kita lihat, bukan kadang-kadang ya, di Bogor sendiri, saya tinggal di Bogor nih, banyak pengangguran intelektual S1 tapi nganggur gitu kan. Ditanya dia nggak banyak tahu, dia nggak banyak dapat yang bisa dia jadikan bekal di dalam kehidupan berikutnya. Artinya di sini ada problem tentang kurikulum itu ya. Kemudian negara membayar cukup para guru ya di dalam khilafah itu. Ini bisa kita baca di dalam sirah lah ya. Misalnya Umar bin Khattab ya membayar guru itu 19 juta waktu itu ya. Kalau dikonversi sekarang nih 19 juta. Nah, sementara kita sering melihat guru-guru protes gara-gara 1 bulan dapatnya 300.000 ya. Walaupun walaupun memang ada negara yang cukup apa namanya menghargai guru ya, misalnya di Singapura ya. Saya kebetulan ngajar di Singapura itu ya, guru SD itu memang betul ya, di sana 80 juta guru SD itu. Dosen itu 250 juta sebulan. Ada kalau dikonversi ke rupiah ya, memang ada negara yang seperti itu. Saya mengalami sendiri karena sampai hari ini saya masih aktif ngajar di uh, pengajian tinggi Al-Zuhri Singapura di S2-nya. Kemudian dalam Islam ya pendidikan itu makna esensinya adalah satu proses ya usaha mengantarkan manusia menuju kesempurnaannya sebagai hamba Allah. Jadi di sini ada kata-kata kesempurnaan sebagai hamba Allah. Tentu kesempurnaan itu nanti bicara potensi, bicara peradaban, bicara kepribadian, itu bicara intelektualitas itu. Dan hamba Allah bukan diri sendiri tadi, hamba Allah. Next. Di dalam Islam, kenapa negara kemudian khilafah itu kemudian mengurus pendidikan? Karena khilafah itu adalah negara yang menerapkan ideologi Islam, artinya khilafah itu adalah negara yang mengikuti perintah Allah gitu, menjauhi larangan Allah gitu. Nah, ketika menuntut ilmu itu wajib, maka otomatis pendidikan itu wajib dikelola. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihatlah di situ banyak sekali bisa kita baca ya, menuntut ilmu itu wajib. Kemudian apakah sama hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, Az-Zumar ayat 9. Kemudian surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Kemudian surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah di dalam sirah Nabi ya mengganti tawanan tebusan perang itu
dengan cara dengan meminta eh, mengajarkan baca tulis kepada umat Islam. Artinya di situ Islam itu menganggap ya, menempatkan ilmu itu begitu luar biasa. Dan sepertinya kalau kita pelajari hanya Islam kalau menurut saya yang menempatkan ilmu itu dalam posisi yang luar biasa mulia gitu ya. Karena itu kalau nanti sistem pendidikan kapitalistik, sekuleristik yang berorientasi kepada pragmatisme, hedonisme, ini memang apa namanya bertentangan dengan esensi Islam itu. Next. Nah, kita masuk ke intinya. Ini berarti udah mau selesai ini ya, berarti ya. Visi misi pendidikan Masih Khilafah, visinya itu menghidupkan generasi dan peradaban emas. Ini kalau singkatnya, ini ada dua. Pertama generasi, berarti merujuk kepada orangnya. Yang kedua adalah peradabannya, hasilnya, karyanya gitu ya. Misinya pertama generasi yang berorientasi kepada kehambaan. Nanti orang-orang beriman, ya, bertakwa gitu udah pasti itu ya. Namanya pendidikan Islam itu ya memang mengantarkan generasi yang beriman dan bertakwa. Tapi tidak cukup. Yang kedua adalah generasi yang berkepribadian Islam yang punya pola pikir dan pola sikap yang Islami. Itu ya, adab dan juga pola pikir gitu, pemikiran. Karena uh, di Indonesia ini ada pengalaman yang ironis ya. Banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran sampai 30 juz, kemudian dikuliahkan di McGill misalnya begitu ya, beasiswa, pas pulang justru liberal gitu. Karena itu beda antara hafal Al-Quran nanti dengan pemikiran Islam. Nanti ada pemikiran sekuler, pemikiran liberal gitu ya, itu berbeda sekali. Hafal Al-Quran belum tentu kemudian punya pemikiran Islam. Maka generasi yang kedua adalah berkepribadian Islam itu punya pemikiran Islam. Nah ini sangat-sangat penting kalau kita bicara tantangan Ghazul Fikr di hari ini ya. Karena ini sangat-sangat apa namanya halus ya. Banyak umat Islam yang tidak banyak memahami tentang Ghazul Fikr ini. Kalau kita menyampaikan bahkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren ya, bicara soal pluralisme agama, dibilangnya bagus. Karena disosialisasikannya itu ya, dipromosikannya itu dengan bahasa-bahasa yang indah, padahal ini sangat berbahaya. Racun di dalam pemikiran Islam itu kan racunnya banyak sekali. Tapi faktanya umat Islam masih banyak sekali yang terjebak. Sholat iya, puasa iya, haji iya, tapi mendukung moderasi beragama misalnya. Itu artinya dia mencari agama selain Islam, mencari pemikiran selain dari pemikiran Islam gitu. Kemudian generasi Khalifatullah, yaitu penegak peradaban, seorang pemimpin dengan kemajuan sains dan teknologi, menegakkan peradaban Islam sebagaimana peradaban Islam ini pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya misi pendidikan Islam. Next. Jadi karena waktunya singkat saya baca aja ya berarti ya. Nah, output dan outcome pendidikan Islam. Nah, hasil atau output pendidikan Islam akan menghasilkan peserta didik yang kokoh keimanannya dan juga pemikiran Islamnya atau tafakuh fiddin. Outcome-nya apa? Yaitu masyarakat atau generasi yang selalu terikat dengan syariat Allah dalam semua bidangnya gitu. Kemudian dampaknya apa? Terciptanya masyarakat yang bertakwa. Kalau negeri yang bertakwa otomatis karena khilafah itu kan negeri yang bertakwa. Tapi impact-nya dalam pendidikan menghasilkan masyarakat tentunya, masyarakat yang bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini janji Allah kalau masyarakatnya itu beriman dan bertakwa maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Padahal langit dan bumi, langit itu kalau kita tunjuk langit itu sebelah mana ya? Atas ya langit. Kalau yang di bawah ya nunjuk ya langit juga.
Jadi artinya dari segala penjuru, maksudnya dapat berkah dari segala penjuru. Ini luar biasa janji Allah ini, tapi syaratnya berat. Masyarakat yang beriman dan bertakwa. Bahkan di ayat ini ada lanjutannya, walakin kadzabu, tetapi kebanyakan manusia justru kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Justru itu Allah menyampaikan di ujung ayat ini, justru fakta empiriknya manusia tuh malah mencari agama selain Islam, padahal mereka itu tinggal di bumi Allah, nafasnya dari Allah, tapi kok mencari agama selain agama Allah. Kan ini kadzab fa akhadna bima kanu yaksibu, dan Allah kemudian memberikan peringatan, kan, memberikan sanksi karena perbuatan mereka sendiri. Nah, saya kira ini ibu-ibu kaum intelektual bisa menyampaikan lagi kepada masyarakat tentang hakikat bersyukur itu ya. Hidup di bumi Allah, nafas dari Allah gitu, kesehatan dari Allah. Masa kita mencari jalan bukan dari Allah gitu ya. Next. Kemudian, nah tadi saya bicara asas ya, asas pendidikan Islam itu adalah akidah Islam, bukan sekulerisme, bukan liberalisme, bukan komunisme, bukan kapitalisme, bukan feminisme, bukan demokrasi, bukan nasionalisme, itu ya, akidah Islam. Terikat dengan ikatan syariah Allah itu, baik tujuannya, kebijakannya, politik pendidikannya, bahkan asas kurikulumnya atau asas pendidikan itu sendiri ya. Sementara dari sisi teknis, namanya sains, ini kan sakofahnya ya. Tapi sainsnya itu ya mengikuti perkembangan zaman, nggak ada masalah. Tentang KBM, tentang kurikulum, tentang manajemen, tentang fasilitas, tentang kualitas guru, itu nggak ada soal selama tidak melanggar syariah. Nah, disinilah sebenarnya fleksibilitas Islam tuh ada di situ. Dalam artian selama itu berupa uslub atau apa metode yang tidak melanggar Islam, maka Islam bisa berperan aktif di zaman apapun, termasuk zaman modern atau postmodern sekalipun gitu ya, dari sisi orang-orangnya tentunya. Kalau dalam konteks negara ya, negara khilafah itu bisa bersaing dari sisi sains teknologi dengan negara-negara lain gitu. Berikutnya, nah akidah itu adalah berisi pemikiran mundial atau pemikiran mendasar dan global mengenai manusia, alam semesta, dan kehidupan. Tentang apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan, dan keterkaitan ketiganya dan kehidupan sebelum dan setelah dunia ini. Ini jadi apa akidah ini luar biasa ya sebenarnya ya. Ini ideologi kan ini kan. Maka kalau kita lihat misalnya komunisme kan bicara juga soal ini. Manusia itu apa? Kemudian alam semesta itu apa? Terus tujuan hidup di dunia itu apa? Terus dia percaya akhirat apa enggak? Terus dia percaya Tuhan apa tidak itu. Nah, ini kan seperti itu. Nah, kalau dalam Islam udah jelas ya tentang Allah, tentang tugas manusia di bumi, tentang kita akan pulang di akhirat, sehingga apa itu manusia, definisinya juga jelas, kemudian apa itu alam semesta, terus bagaimana kehidupan yang sesuai dengan syariat Allah, itu sangat jelas semuanya gitu ya, baik di politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, itu semuanya sangat khas di dalam Islam. Ini ibu-ibu bisa membaca buku misalnya Al-Faruqi ya, judulnya Tauhid. Itu luar biasa karena menggambarkan Islam menjadi landasan politik, ekonomi, budaya, pendidikan gitu. Itu bagus sekali buku itu. Next, tujuan pendidikan khilafah itu pertama itu kan soal sosial ya, aspek sosial, kemudian sains gitu ya. Social responsibility, sahsia Islam, sakofa Islam, sains teknologi. Jadi
apa insan kamil tuh seperti ini ya. Jadi sisi sosialnya ada, kemudian apa namanya kepribadiannya juga ada, kemudian pemahaman Islamnya itu lengkap, pemahaman tentang dunia sains teknologi juga lengkap, sehingga kalau sesuai dengan ayat ini ya surat Al-Baqarah ayat 201 yang sering kita bacakan itu ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah di dunia itu basisnya adalah ilmu dan iman. Hasanah di akhirat tuh ketemu Allah di surga, kan indah. Di dunianya hasanah, di akhirat tuh hasanah. Ini esensi pendidikan itu ya, dunia akhirat kira-kira seperti itu. Dan itulah Islam, dan itulah yang diselenggarakan oleh khilafah gitu ya. Dan ini rahmatan lil alamin. Dulu di zaman khilafah juga orang-orang barat Eropa tuh belajarnya justru ke negara khilafah gitu. Karena universal kan Islam itu kan. Adilnya ya universal untuk semua manusia, memberikan rahmat juga bagi seluruh manusia gitu. Jadi salah kalau orang kemudian memandang Islam itu seolah-olah parsial gitu. Padahal ini universal. Terus kemudian menganggap demokrasi itu lebih universal, enggak juga, bahkan bertentangan dengan apa akal ya, tidak memuaskan naluri, tidak menenangkan hati kan faktanya kan seperti itu. Nah, tentang metode pendidikan Islam ada 4 ya, sekolah, rumah, individu, masyarakat. Ini satu paket ini ya. Sekolah transfer adab, transfer pengetahuan, bukan hanya transfer knowledge aja, tapi juga adab. Kemudian orang tua di rumah tuh jadi teladan. Ini sangat-sangat tidak mudah juga. Kemudian secara individu ditingkatkan ketakwaannya. Sementara di masyarakat tuh ada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan seperti hari ini stoikisme itu nggak boleh ada saling menasihati. Lo gua gitu, nggak boleh skeptis atau apatis dari kata apate dari Yunani itu ya. Tapi tidak seperti dalam Islam ya, amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat tuh saling mengingatkan gitu. Next, tujuan dan pengaturan pendidikan tinggi masa khilafah. Yang pertama tentu kepribadian Islam gitu ya. Tentu semua lini pendidikan itu dalam Islam itu selalu mengarahkan kepada pembentukan kepribadian Islam itu. Tapi untuk di perguruan tinggi lebih dari itu ya, menjaga dan melayani problem vital umat gitu ya, yaitu khilafah itu yang memperjuangkannya kalau belum tegak, mempertahannya kalau sudah tegak, kemudian menerapkan Islam di tengah-tengah umat, mendakwakan Islam ke seluruh penjuru dunia gitu ya. Kemudian yang kedua tadi sains teknologi tadi ada gugus-gugus tugas yang bisa melayani kebutuhan vital umat Islam tadi itu, tentang kebutuhan pokok ya, tentang air berarti ada ahli air, makanan, ahli gizi, akomodasi, keamanan, pelayanan kesehatan. Kemudian tentu dengan melahirkan para ilmuwan yang cakap ya secara teoritis maupun praktis. Nah, itulah Islam, itulah khilafah itu seperti jadi sempurna. Imannya iya, ilmunya iya. Next. Kemudian ini agak cepat aja. Kenapa bisa unggul dan bebas biaya? Yang pertama adalah energi ruhiyah. Ya, ada energi ruhiyah, Bu. Next, Bu. Yang pertama adalah energi ruhiyahnya. Gitu ya. Jadi umat Islam itu memang namanya menuntut ilmu itu adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Hmm. Gitu ya. Bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar mencari dunia. Berikutnya, saya tinggal 1 menit ya. Jadi visi ini tentang visi umat Islam tuh tentang niat gitu ya, niat menuntut ilmu gitu ya, itu sangat berbeda dengan orang sekuler. Berikutnya, kemudian, nah ini tadi ya tentang orientasi ya. Berikutnya,
Kemudian soal pendanaan, ini luar biasa di dalam Islam tuh ada yang namanya wakaf gitu. Selain wakaf juga sangat banyak sebenarnya kalau dijelaskan gitu ya. Tapi Islam tuh punya mekanisme pembiayaan yang luar biasa yang namanya wakaf itu. Yang ini tidak ada di agama-agama lain, tidak ada. Nah, sehingga dalam sejarah seperti Al-Azhar University itu adalah wakaf sampai hari ini, dan di Indonesia ada 27 pesantren ya, 95% mungkin wakaf semua gitu ya. Luar biasa itu. Satu mekanisme di dalam Islam itu untuk memajukan pendidikan itu sangat keren gitu ya. Berikutnya, nah ini contoh-contoh wakaf ya. Contoh nanti bisa dibaca sendiri. Berikutnya, kemudian pembelajaran presisi ya, precision spending. Jadi Islam itu menolak gaya hidup hedonisme, gaya hidup bermewah-mewah. Untuk setiap harta yang dimiliki, seorang akan dihisap bagaimana dia mendapatkan harta, bagaimana membelanjakannya. Harta harus didapat dengan cara yang halal, harta boleh dibelanjakan sesuai syariat. Ini indah sekali di dalam Islam itu ya, tidak sembarangan gitu. Berikutnya, Waktunya habis, Ustaz. habis ya. Terus sayang Bu, tinggal beberapa lagi. Baik. Terus nah ini contoh-contoh kampus ya di awal-awal Islam, dan ini wakaf semua. Berikutnya, nah ini udah dibaca Bu ya, sama ini ya, sama peserta ya Bu. Terus Bu, Belum, nanti di-share. nanti share lagi. Oke. Ini tentang kemajuan literasi di dalam Islam, luar biasa. Buku-buku yang ada saat itu sudah ratusan ribu, sementara di Cina waktu itu yang dianggap maju baru 18.000 ya. Tapi Islam sudah luar biasa banyak. Terus agak cepet aja, karena sama itu, tentang kemajuan literasi, prestasi ilmuwan Muslim. Di gambar-gambarnya ada, data-datanya ada, kitabnya ada gitu ya. Terus, terus Bu, oh, udah ya, Sudah, udah pengakuan. cukup ya. Baik, ibu-ibu, kaum intelektual semuanya, ini hanya pengantar pagi hari. Saya juga mau ngajar lagi, tapi nantilah ya jam 11. Semoga ada kontribusi positif, ada ide-ide yang lebih cemerlang dari sekedar pengantar pagi hari ini. Karena yang hadir ini kan banyak yang profesor ya, Bu ya. Bu Ya. Indira ya, banyak profesor, banyak yang praktisi pendidikan di kampus gitu ya. Tentu pagi hari ini saya berharap bisa sharing, saya juga bisa banyak belajar dan menyatukan visi ke depan. Kita sebagai hamba Allah hidup di bumi Allah ini, mari kita betul-betul serius menjadi hamba Allah, berorientasi kepada Islam dan tidak mencari jalan selain Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.